sidang. Karena itu kita tunda pada bulan Oktober. Jadi pada bulan Oktober ini kita ada sebenarnya 3 dalam 1. Kita ada International Ramadan, kita ada pesta Kobis, dan juga kita ada pesta Durian Ranau. Jadi semuanya sekali dibuat oleh sekarang. Dan kalau saya boleh diizinkan bercakap dalam bahasa tempatan, tujuan yang penting pada kita kau nak saya mangkat Kobis. Supaya aku benar-benar turun dari sampagunan nak kelah yang tengkura tapam nanam Kobis kan. Mana benar tahun-tahun kesarin turun nak pun dasam juga saya mangkat Kobis na hingga kelah pasal Kobis itu pun dasam. Jadi ini nasabah dan mantap apa bulan 10 karena aku mau turun dari sampagunan bulan 10. Jadi jalan nang kelah tengkura kan kita pun dasam dan nanam dan Kobis. Karena tujuan dari bersedia. Kita mau juga supaya dia ramai, ya. Kalau kita saja yang meramaikan pesta Kobis, saya pikir kita tidak pergi kemana. Gerai kita tidak laku yang jual sayur, kedai kopi kita juga tidak laku. Jadi kita meramaikan orang supaya kedai di sekitar Kundasang tapi tidak dan terang. juga penjajah sayur Kundasang laris jualannya pada hari itu karena lebih ramai yang datang. Itulah sebenarnya tujuan kita, kenapa kita ingin satukan semua perayaan ini pada satu tempat. Jadi karate nanti teman-teman, oke? Ada tujuan tadi. Ketiga saudara dan saudara sekalian, saya pikir untuk teman saudara dan saudara sekalian, hari pagi tadi saya mewakili Ketua Menteri untuk merasmikan pesta kampus di Papar, anjuran Persatuan Masyarakat Brunei Sabah, dan saya dapati dia dianjurkan dengan baik. Barangkali saya boleh cadangkan salah satu barangkali acara yang orang-orang Kundasang boleh buat khususan selain daripada Kobis ialah mengadakan Battle of the Band setiap tahun. Ini barangkali sesuatu yang kita boleh pikirkan sempena pesta Kobis. Jadi sekurang-kurang ramai yang datang. Barangkali kalau tidak ada Battle of the Band, penyanyi jemputan kita daripada Semenanjung pun tidak ada yang dapat sempat datang ke Kundasang. Dan ini kesempatan bagi kita untuk membolehkan lebih ramai orang-orang yang tinggal di luar Kundasang datang ke Kundasang. Keempat yang saya ingin nyatakan saudara dan sekalian, dan saya bukan seorang pemusik lah, tapi ini daripada pemerhatian saya, ya. Dan ini saya telah nyatakan berkali-kali, ya. Barangkali salah satu daripada kita secara semula jadinya kita mempunyai talent, bakat yang baik dalam seni suara dan juga dalam seni musik. Apa yang perlu saudara dan saudari sekalian ialah bagaimana kita mencemerlangkan, memperbaiki mutu persamaan kita. Basic ada, tapi kadang-kadang kalau isang kami kasih nanti boleh ulas kemudian. Kadang-kadang kita terbawa-bawa menjadi burung tiung kepada burung tiung dengan persembahan yang lain. Misalkan kalau yang nyanyi itu siapa, kita pun mesti bersuara macam dia juga. Saya pikir pendapat saya bukan seorang penyanyi, ya. Cara kita menyanyi adalah cara kita menginterpretasikan lagu itu mengikut cita rasa dan juga kemampuan kita sendiri, ya. Lain kiralah kalau ada pertandingan mirip suara piramid, semua ingin menjadi lagu piramid. Saya pikir dalam bidang seni yang lain tidak begitu. Saya tidak tahu, ini pandangan pribadi saya. Jadi saya pikir kita harus perbaiki mutu suara kita mengikut suara semula jadi kita, bukan yang ditiru-tiru, ya. Walaupun orang muda barangkali suka kalau tertiru orang lain. Kita bukan Michael Jackson, kita bukan. Tapi kita boleh menyanyi lagu Michael Jackson dengan cara kita sendiri, suara kita sendiri tanpa meniru suara beliau. Lain kiralah kalau suara kita betul-betul macam suara beliau. Nah, ini barangkali saudara sekalian, cara kita untuk mengembangkan bakat kita agar bakat kita itu ada nilai komersial. Kalau tidak orang bilang, ini ciplak ini. Saya pikir macam kami kasih. Misal katalah ada orang yang boleh nyanyi macam suara dia. Jadi orang masih akan panggil saya untuk datang menyanyi kerana dia hanyalah satu. Dia tidak akan panggil kita walaupun suara kita macam suara dia.
sudah sekali. Jadi itu cara kita bagaimana kita mengembang bakat kita sendiri agar kita juga menjadi seorang penyanyi ataupun pemuzik yang baik. Kedua, pendapat saya ya, nomor 4 ya. Coba kita perluaskan orang kata variety lagu kita. Jangan ajak belajar atau kuning nyanyi 2-3 lagu saja. Perbedaan antara kita dengan penyanyi Filipina ya, daripada di hotel-hotel antara bangsa di KK ialah mereka selepas 2 hari sampai ke Kota Kinabalu, mereka boleh nyanyi sekurang-kurangnya Jambatan Tambaruli atau 1 lagu Melayu. Kita kadang-kadang saudara dan sekalian secara ikhlas 10 tahun kita menyanyi 5 lagu yang kita pandai. Jadi kerana itu saudara dan sekalian, pengusaha hotel kadang-kala enggan mengambil penyanyi tempatan untuk menjadi penyanyi di hotel kerana kita hanya pandai nyanyi 5 lagu saja. Orang-orang Filipina dia datang dalam 2 hari dia bunyi lagu 5 lagu Melayu. Jadi saya cadangkanlah saudara-saudara untuk menjadi penyanyi yang baik agar kita menjadikan nyanyian itu satu vocation, satu kerjaya. Sehingga kita harus perbanyakkan perbendaharaan lagu-lagu kita agar kita mempunyai banyak lagu yang kita boleh nyanyi dan sumbangkan dalam acara-acara tertentu. Itulah pada pendapat saya sedikit pengamatan saya kepada kalau kita bandingkan dengan lagu penyanyi-penyanyi di luar negeri dan penyanyi kita. Dan terus terang saya katakan ya, suara orang-orang Sabah, bakat kita kadang-kadang lebih baik daripada bakat penyanyi-penyanyi luar negeri daripada Filipina. Cuma barangkali mereka dapat memasyarakatkan bakat mereka kerana kerajinan mereka untuk memastikan mereka dapat menyanyi apa jua lagu yang ingin diminta oleh para pelanggan di hotel. Jadi saudara sekalian, kita harapkan melalui Battle of the Band kali ini kita akan dapat menyemarakan minat dan juga kecemerlangan kita dalam nyanyian agar satu hari nanti bidang nyanyian ini adalah satu kerjaya yang boleh menjamin masa depan kita sebagai seorang pemuzik. Akhir kata saya ingin menyampaikan tahniah kepada saudara Japril dan kawan-kawan beliau kerana bersusah payah ya, mengorban wang ringgit dan sebagainya. Teringat saudara Japril ini ada sedikit perniagaan, jadi barangkali inilah cara saudara untuk membuat sumbangan sosial kepada kemajuan ya, bidang nyanyian di Kundasang ya. Ataupun paling kurang barangkali kalau ia membawa kebaikan, bolehlah kita anggap sebagai bayar zakat kepada masyarakat di Kundasang ya. Terima kasih juga kepada semua yang datang insyaAllah ya. Dan saya haraplah penganjur Pesta Kobis dan juga penganjur ini dapat pastikan Battle of the Band pada bulan 10 atau Oktober ini adalah sesuatu yang akan memberi impak yang besar kepada perkembangan seni suara di Kundasang khususnya dan di Sabah khasnya. Dan untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat kita yang daripada luar Kundasang, khususnya daripada luar Sabah, Kundasang adalah satu-satunya tempat di Ranau ya, yang penduduknya hampir 100% daripada suku kaum dusun, tapi mempunyai bakat yang cukup tinggi dalam bidang seni suara. Dan kita harapkan ini menjadi impetus ataupun jadi satu motivasi bagi mereka untuk memperbaiki persatuan mereka. Terima kasih kerana datang dan mudah-mudahan kita akan dapat melihat pencapaian dan juga perkembangan yang baik. Atas harapan itu sekarang saya sebenarnya melaksanakan open dan menjauhkan bagi masyarakat Kampung Kundasang.